Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di bulan suci yang sangat ditunggu-tunggu ini, setiap umat muslim pastilah sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut puasa di awal bulan Ramadan. Tentu saja kita senantiasa bersiap-siap dan menyediakan segala macam keperluan yang akan kita gunakan, dari menjaga tubuh sampai pemilihan porsi ibadah yang tepat. Tujuannya adalah agar saat kita menjalani puasa, kita akan bersungguh-sungguh dan setiap kegiatannya menjadi manfaat. Namun nampaknya dari semua itu tidak hanya manusia saja yang sibuk. Para penghuni langit pun sama sibuknya. Sukacita datangnya bulan Ramadan juga dirasakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Di bulan Ramadan, Allah memerintahkan para malaikat dengan banyak hal. Lalu, apa sajakah kesibukan para malaikat ketika datang bulan Ramadan? Suasana surga menyambut bulan Ramadan. Sesungguhnya, suasana surga itu diberi wangi-wangian yang harum dan dihias dari tahun ke tahun tatkala menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pada waktu malam pertama bulan suci Ramadan akan muncul angin yang berhembus dari bawah arsy yang disebut dengan hembusan angin al-mudsirah. Hembusan itu mengakibatkan daun-daunan dari pepohonan rindang di surga bergoyang, saling bersentuhan satu sama lain dan bergerak, sehingga timbullah suatu rangkaian dengungan suara-suara indah dan sangat merdu. Suara yang belum pernah sama sekali didengar oleh makhluk jenis apapun sebelumnya, sehingga hal tersebut menarik perhatian para bidadari-bidadari surga. Para bidadari tersebut kemudian berandai-andai, lalu mereka bertanya kepada malaikat Ridwan, sang penjaga surga. "Wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini?" tanya mereka. "Allahumma labbaik. Malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan," jawab malaikat Ridwan kepada para bidadari-bidadari itu. Mendengar hal tersebut, para bidadari itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hamba-Mu yang rajin beramal baik pada bulan ini." Dan tidak ada seorang pun yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan yang diterima puasanya, kecuali Allah akan mengawinkannya dengan para bidadari-bidadari tersebut kelak ketika berada di tanah surga. Kemudian terdengar seruan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka bagi mereka yang berpuasa bulan ini. Wahai malaikat Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai dan singkirkan mereka ke dasar lautan yang paling dalam, sehingga mereka tidak boleh mengganggu puasa umat Muhammad, kekasihku." Itulah kenapa pada hari-hari penuh berkah di bulan Ramadan merupakan waktu yang paling tepat untuk beribadah. Karena segala hal sebangsa setan dibelenggu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Jika datang di bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu pula semua setan. Hadis riwayat Bukhari.
Hal yang dilakukan para malaikat di hari pertama Ramadan. Pada malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dan mengampuni hambanya karena puasa yang dijalankannya. Ampunan tersebut diberikan kepada hambanya yang melakukan 3 perkara, yaitu siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang mencari Allah, maka Allah akan mencarinya. Dan siapa yang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan para malaikat yang termasuk kiramal katibin, atau para malaikat yang bertugas sebagai pencatat amalan manusia, untuk mencatat segala macam amalan kebaikan dari 3 kumpulan orang-orang tersebut, dan kemudian menggandakannya berlipat-lipat, dan memerintahkan para malaikat untuk membiarkan tidak mencatat amal keburukannya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus perhitungan atas dosa-dosa mereka yang terdahulu. Hal yang dilakukan malaikat tatkala malam Lailatul Qadar. Apabila tiba pada malam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malam Lailatul Qadar, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan rombongan besar malaikat untuk terbang dan turun ke bumi. Maka atas kehendaknya, Jibril turun dengan membawa panji atau bendera berwarna hijau yang kemudian akan diletakkan di puncak Ka'bah. Jibril akan mempunyai 100 sayap di punggungnya. 2 di antaranya tidak pernah dipergunakan untuk terbang kecuali pada malam Lailatul Qadar. Bentangan 2 sayap itu meliputi arah timur dan barat. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan pada rombongannya untuk mengunjungi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat-malaikat itu akan mengucapkan salam kepada setiap orang yang sedang beribadah kepada Allah. Mereka akan duduk, berdiri maupun berbaring di dekat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melakukan sholat, berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya pada malam Lailatul Qadar tersebut. Para malaikat-malaikat itu kemudian akan berjabat tangan dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan mereka hingga waktu terbitnya fajar. Ketika fajar telah mencuat di ufuk timur, Jibril kemudian akan menyeru kepada para malaikat yang tengah menunggu kaum muslimin. Wahai para malaikat, kembali, mari kita kembali. Namun para malaikat itu enggan beranjak pergi dan meninggalkan kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka merasakan gejolak kekaguman dan kenyamanan berada di antara para umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa beribadah kepada Allah, terlepas dari kelemahan, keterbatasan, setiap dosa dan kelalaian yang mereka perbuat. Mendengar gema seruan malaikat Jibril untuk kembali ke langit, mereka kemudian bertanya, "Wahai Jibril, apa yang akan diberikan Allah untuk memenuhi doa orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini?" Di sela seruannya, malaikat Jibril akan menjawab, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka, kecuali 4 golongan manusia." Para malaikat-malaikat tersebut kemudian bertanya lagi, "Siapakah 4 golongan tersebut?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang meminum khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan kaum musahin, atau orang yang bertengkar atau saling bermusuhan." Setelah menjelaskan penjelasan dari malaikat Jibril, kemudian para malaikat kembali naik ke langit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kesibukan dan tugas para malaikat di bulan Ramadan. Mereka menunggui orang-orang muslim yang beribadah dan senantiasa mengamini setiap doa agar Allah mengabulkannya. Itulah mengapa keutamaan beribadah tatkala di bulan Ramadan merupakan nikmat yang luar biasa. Tentu saja setelah melihat sedikit tugas para malaikat di bulan Ramadan ini, pastinya akan membuat kita semakin bersyukur
dan memberikan semangat dalam beribadah di bulan Ramadan tersebut. Semoga kita dapat dipertemukan dengan malam yang mulia di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.